Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali lagi kita dalam perenungan Gereja Pemukiman Pertama tanggal 20 November 2020. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai Bapak Ibu sampai pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di tempat yang Maha Kudus, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat dan kami merasakan lawatan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam, hingga Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun. Ini sangat luar biasa yang kami rasakan. Dan untuk itu Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, berterima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara manis-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami hanya dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya, lewat tindakan-tindakan kami, lewat kata-kata kami, adalah diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Sehingga dalam hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan di tengah-tengah lingkungan kami. Kami menjadi orang yang membawa berkat Tuhan di sekeliling kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kerinduan kami. Berkati kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti kebenaran. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Namun ayat yang menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop di Alkitab kita yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Dan tema perenungan yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang hati yang taat. Bapak Ibu yang terkasih, ada cerita singkat untuk kita mengantarkan kita tentang ketaatan yang harus kita renungkan pada pagi hari ini sesuai tema kita. Pada suatu hari ada seorang ibu yang diwawancarai berkaitan dengan keberhasilan anaknya menjadi seorang pemimpin dunia yang luar biasa itu, yaitu George Washington. Keberhasilan seseorang tentu tidak bisa dilepaskan dari orang yang membentuk dia semasa kecil. Ketika ditanya, ibu ini menjawab, sesungguhnya saya mengajarkan banyak hal kepada anak saya. Tetapi yang paling utama dari segalanya, saya mengajarkan supaya dia taat. Ketaatan membawa keberhasilan dalam hidup seseorang. Untuk itu betapa pentingnya kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah pendengar Tuhan Yesus? Orang banyak datang berbondong-bondong mengerumuni Yesus, sehingga Yesus harus naik ke perahu, sedang orang banyak itu berdiri di pantai. Ayat 2. Bagaimana kondisi iman orang banyak itu? Tuhan Yesus berkata, sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mengapa bisa begitu? Dikatakan dalam ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Matius 13 ayat 15 yang menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi sekalipun orang banyak itu datang kepada Yesus, hati mereka tidak sungguh-sungguh mau menaati firman Tuhan. Mereka hanya ingin melihat mujizat Yesus, kuasa Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mau taat pada perintah Yesus. Dalam kondisi semacam inilah, maka Tuhan Yesus mengajarkan
sebuah perumpamaan tentang penabur benih. Perumpamaan ini bertujuan untuk menegur orang banyak itu agar mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang taat terhadap firman Tuhan. Dalam perumpamaan ini dikisahkan ada 4 jenis tempat di mana benih itu ditaburkan. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan, lalu datang burung memakannya sampai habis. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti, lalu datanglah iblis dan merampasnya. Firman yang ditaburkan di hati orang itu sebenarnya bukan saja tidak mengerti, tetapi memang tidak mau mengerti, alias mengabaikan firman Tuhan. Orang semacam ini memang tidak mau hidup diatur oleh firman Tuhan. Digambarkan dengan hati di mana Alkitab berada di luarnya. Ada sebuah keluarga merencanakan untuk berlibur dengan kapal di sebuah danau. Si ayah mengajukan sebuah daftar yang berisi peraturan-peraturan sehubungan dengan acara rekreasi itu. Tetapi 2 orang anak remajanya menolak semua peraturan yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya ini pergi ke danau untuk menikmati kebebasan dan mengalami saat-saat yang menyenangkan, bukan untuk menaati serangkaian aturan. Inilah aturan, itulah. Akhirnya setelah sang ayah berunding dan istrinya, maka mereka putuskan, oleh tidak ada lagi aturan, silakan kalian berbuat sesuka hati kalian. Segera setelah semua anggota keluarga naik kapal itu, maka timbullah masalah suatu demi satu. Salah satu seorang anak kehilangan pakaian renangnya. Si ibu berkata, salah satu peraturan yaitu kamu harus meneliti kembali tasmu sebelum berangkat. Tetapi karena peraturan itu dihapuskan, ya ibu tidak lagi mau ingatkan kamu. Salah seorang anak menemukan bahwa perahu motor mereka kehabisan bahan bakar. Dalam peraturan dikatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab ayah, tetapi ayah tidak terikat dengan aturan itu sebab sudah dihapuskan. Saat makan tiba, 4 remaja yang kelaparan datang meminta makan pada ibu mereka. Sementara itu, ibu dan ayah sudah menyelesaikan makanan kecil mereka. Ayah berkata, setiap orang bertanggung jawab atas makanannya sendiri. Ibu tidak mau menyediakannya. Akhirnya anak-anak menyadari bahwa aturan-aturan itu penting sekali. Tanpa adanya aturan semua akan menjadi kacau. Demikian juga dengan firman Tuhan. Betapa banyak orang Kristen hanya mendengar tetapi tidak mau melakukan firman itu. Akibatnya hidupnya menjadi kacau. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Dan tidak banyak tanahnya, benih tumbuh tetapi karena terik matahari layulah benih itu menjadi kering karena tidak berakar. Jangankan benih, sebuah pohon besar bila akarnya tidak kuat, maka ketika ada angin kencang maka pohon itu akan tumbang. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerima firman itu dengan hati gembira, tapi ia tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Apabila datang penderitaan maka orang itu akan murtad. Digambarkan dengan hati di mana Alkitab berada di lapisan dalam hati. Ada seorang kiper sepak bola dari Jerman Barat yang telah 15 tahun mengabdikan dirinya. Dia sudah berusia atau dia sudah 65 kali main untuk tim nasionalnya. Ia menulis sebuah buku untuk menelanjang praktek-praktek korupsi atau suap, kebohongan, eksploitasi pemain-pemain yang menggunakan obat perangsang dan segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam dunia perspek bolaan, perangsang dan segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam dunia perspek bolaan Jerman Barat pada saat itu. Federasi sepak bola Jerman Barat menjadi marah sekali dengan tulisan. Akhirnya kiper yang bagus ini dikeluarkan dari klubnya dan karir yang dunia di persepak bolaan itu berakhir. Bila ada klub yang berusaha merekrut kembali kiper itu, maka klub itu akan mengalami banyak hambatan dari Federasi Sepak Bola Jerman Barat. Dalam kondisi semacam ini tidak ada seorang pun dari teman-teman kiper ini yang membelanya. Semua takut kehilangan karir. Tuhan Yesus berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih atau kurang dari itu adalah dosa. Orang Kristen hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kebusukan dan kelicikan dan lain-lain sebagainya. Semua bisa diputar balikan.
Yang benar jadi tidak benar, yang salah jadi benar. Bila orang Kristen bisa jadi garam dan terang di dunia yang gelap ini, maka dia tidak seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi di tanah yang subur. Poin yang ketiga, benih yang ditaburkan di tanah semak duri. Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi hatinya dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Digambarkan dengan hati dan Alkitab setengah hatinya, setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk dunia. Setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk mamon. Ada seorang anak kecil diberitahu ayahnya supaya dia tidak meninggalkan halaman rumahnya. Tidak berapa lama muncul teman-temannya mengajak dia pergi ke lapangan yang agak jauh dari rumahnya. Ketika sang ayah tidak lagi menjumpai anak di halaman rumah, maka sang ayah segera memotong rotan dan mencari anaknya. Setelah ayahnya menemukan dia, maka ayahnya menghajar dia dengan rotan. Lalu sang ayah bertanya, "Mengapa kamu tidak menaati perintah ayah?" Anak itu menjawab, "Ayah, saya tergoda dengan ajakan teman." Ayah berkata, "Mengapa kamu tidak menulikan telingamu melawan godaan itu?" Si anak, "Tapi ayah, telingaku kan tidak tuli." Nah, banyak orang Kristen seperti anak kecil itu, ketika datang godaan, dia tidak menulikan telinganya terhadap godaan itu. Sebaliknya, lebih mengikuti godaan itu daripada taat kepada firman Tuhan. Akibatnya jatuh ke dalam dosa. Poin yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benih yang ditaburkan di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Digambarkan dengan hati dan Alkitab di seluruh hatinya. Contoh, ketika Abraham taat, maka Tuhan memberkati generasi manusia menjadi beribu-ribu, juta-juta, bahkan bermiliar-miliar. Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ketika Yunus taat pada perintah Tuhan, maka 120.000 orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Ketika perempuan Samaria itu percaya akan perkataan Tuhan Yesus, maka hidupnya berubah luar biasa. Dia pergi ke kota dan sampaikan apa yang Yesus katakan. Dan luar biasa, orang sekota Sikar itu percaya kepada Yesus. Ketika firman Tuhan itu kita responi, maka hidup kita akan berbuah luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memiliki hati yang taat. Hati yang taat kepada benaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang membawa berkat. Seperti hamba-hamba Tuhan yang telah menjadi contoh, yaitu Abraham, Yunus, perempuan Samaria, akan menjadi berkat. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita akan membaca sebagai penutup firman Tuhan dari Yeskiel pasal 11 ayat 19. "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Demikian firman Tuhan, Solidio Gloria. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami boleh terus taat kepada firman-Mu, kepada suara-Mu, sehingga ketika kami taat kepadamu, kami akan menjadi orang-orang yang seperti hamba-hamba Tuhan, yaitu Abraham, Yunus, dan perempuan Samaria yang taat. Sehingga mereka taat, dan pada akhirnya mereka akan berdampak bagi dunia. Untuk itu Tuhan, kami percaya bagi Allah tiada mustahil. Engkau akan memberikan kepada kami hati yang taat. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh hidup taat kepadamu. Dalam segala hal apapun kami lakukan hari ini, kami kedapatan tetap taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.